Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Eta Anggraini, nomor induk mahasiswa 4301002001114. Di sini, saya bersama tiga teman saya, Novita Dwi Riswanti dengan NIM 43010200111, Satrio Jahrab dengan NIM 43010200110, dan Zainur Rohim dengan NIM 43010200115 akan mempresentasikan hasil makalah dan PowerPoint kami dari kelompok 9 yang berjudul Sistem Komunikasi Kelompok. Langsung saja pada materi yang pertama. Pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam sebuah pertemuan, seperti rapat, diskusi, perkumpulan di suatu tempat dengan jumlah peserta yang relatif kecil. Tujuan dari komunikasi kelompok adalah untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan jiwa, dan meningkatkan kesadaran. Peran dari komunikasi kelompok bukan hanya sebagai alat pertukaran informasi saja, tetapi memiliki puluhan peran yang sejalan dengan tujuan dibentuknya sebuah kelompok tersebut. Tujuan komunikasi kelompok: 1. Menghasilkan sebuah solusi. 2. Menyalurkan ide, pendapat, gagasan, pikiran, saran ataupun kritik. 3. Sebagai sarana atau alat terapi diri. 4. Menjalin hubungan sosial dengan individu lain. 5. Memecahkan sebuah masalah. Dan 6. Sarana untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai komunikasi kelompok. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Ada 3. 1. Konformitas atau conformity. Konformitas atau conformity adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat dari tekanan kelompok, baik nyata ataupun yang dibayangkan. Dengan kata lain, konformitas adalah sejumlah orang di dalam suatu kelompok yang melakukan sesuatu tindakan, sehingga ada kecenderungan para anggota lain untuk melakukan hal yang sama atau bisa dikatakan meniru dari gaya suatu kelompok. Sebagai contoh, seorang anak bersekolah di sekolah yang berbasis Islam, maka anak tersebut harus mengikuti pembelajaran tentang materi Islam. Yang kedua, fasilitas sosial. Fasilitas menunjukkan suatu kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton oleh suatu kelompok. Menurut Alport, fasilitas sosial adalah prestasi individu yang meningkat karena disaksikan oleh suatu kelompok. Pada intinya, fasilitas sosial apabila mendapati kehadiran kelompok, maka akan mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Perlu diketahui bahwa dengan adanya kehadiran orang dalam suatu kelompok dianggap mampu menjadi pembangkit pada perilaku individu. Yang ketiga, polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan yang menuju ke arah yang ekstrim atau bisa dikatakan berani ketika berada dalam suatu kelompok. Apabila sebelum berdiskusi kelompok, para anggotanya mempunyai sikap agak mendukung terhadap suatu tindakan tertentu, sehingga saat berdiskusi akan lebih mendukung tindakan tersebut. Sebaliknya, apabila sebelum berdiskusi para anggota kelompok mempunyai sikap tidak mendukung, maka setelah diskusi pun akan tetap menentang. Klasifikasi kelompok. Yang pertama, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer, kelompok yang memiliki hubungan erat secara emosional dengan kelompok tersebut, misalnya anggota keluarga, teman bermain. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder tidak memiliki hubungan erat secara emosional, tidak akrab dan tidak mampu memberikan rasa hangat. Yang kedua, in-group, out-group. In-group merupakan kelompok dalam, primer dan sekunder termasuk di dalamnya, contohnya keluarga. Lalu out-group, mereka merupakan kelompok luar, contohnya orang yang berbeda ras dengan kita. Yang ketiga, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan, seseorang yang bergabung secara fisik dan administrasi menjadi anggota kelompok tersebut. Contohnya seorang guru yang bergabung ke dalam anggota PGRI. Kelompok rujukan adalah kelompok yang menjadi tolak ukur.
untuk menilai diri sendiri untuk membentuk sikap. Contohnya, sekelompok mahasiswa yang menjadikan favorit perguruan tinggi acuan untuk masuk universitas tersebut. Yang keempat, kelompok deskriptif dan kelompok perspektif. Kelompok deskriptif adalah klasifikasi kelompok berdasarkan proses pembentukan secara alamiah yang dibagi menjadi 3, kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Kemudian kelompok perspektif adalah klasifikasi kelompok yang dibentuk karena untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ada 6 format kelompok perspektif, yaitu diskusi, meja bundar, simposium, diskusi panel, forum mahasiswa, debat, kolokium, dan parlementer. Faktor pengaruh dan bentuknya. A. Faktor situasional meliputi 1. Ukuran kelompok. Hubungan antara ukuran kelompok dengan prestasi kerja kelompok atau performa bergantung pada jenis tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok. Bila tujuan kelompok memerlukan kegiatan yang konvergen atau mencapai satu pemecahan yang benar, maka hanya diperlukan kelompok kecil. Sedangkan bila tugas memerlukan kegiatan yang divergen atau menghasilkan berbagai kegiatan gagasan kreatif, maka diperlukan jumlah anggota kelompok yang lebih besar. Yang kedua, jaringan komunikasi. Model jaringan antara lain model roda, rantai Z, lingkaran, dan jaringan kelompok bintang. Jaringan komunikasi model roda yaitu seorang biasanya pemimpin menjadi fokus perhatian. Pada jaringan komunikasi rantai A dapat berkomunikasi dengan B dapat berkomunikasi dengan C, dan seterusnya. Yang ketiga, kohesi kelompok. Merupakan kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Kepemimpinan komunikasi secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu otoriter atau memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahan, demokratis atau peminta pendapat, dan laissez-faire atau kebebasan penuh. B. Faktor personal meliputi kebutuhan interpersonal, tindak komunikasi, dan peranan. Bentuk komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok deskriptif. Menurut para ahli komunikasi kelompok terdapat 3 kategori kelompok, yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar yang masing-masing menggambarkan tahapan perkembangan proses kelompok. A. Kelompok tugas. Menurut Aubrey Fisher, perkembangan proses kelompok terdiri dari 4 tahap, yaitu orientasi, konflik, pemunculan, dan peneguhan. B. Kelompok pertemuan. Menurut Benis dan Spurs, perkembangan proses kelompok terdiri dari 2 tahap, yaitu kebergantungan pada otoritas dan kebergantungan satu sama lain. Yang C. Kelompok penyadar. Menurut James Gasbero, John Kergen, dan Patricia McCulloch, terdapat 4 perkembangan proses kelompok penyadar, yaitu kesadaran diri akan identitas baru, identitas kelompok melalui polarisasi, menegaskan nilai-nilai baru bagi kelompok, dan menghubungkan diri dengan kelompok revolusioner. Yang kedua, komunikasi kelompok preskriptif. Berdasarkan formatnya, komunikasi kelompok dibagi menjadi 2 macam, yaitu kelompok privat dan kelompok publis. Yang termasuk dalam kelompok privat diantaranya adalah kelompok pertemuan, kelompok belajar, panitia, dan konvergensi. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok publis diantaranya adalah diskusi panel, wawancara terbuka, forum, dan simposium. A. Forum diskusi. Menurut para ahli, terdapat beberapa format diskusi yang didasarkan pada susunan tempat duduk, urutan siapa yang berbicara, dan kapan.
dan antara waktu yang diizinkan untuk berbicara. B. Sistem agenda. Pemecahan masalah secara umum terdapat 3 pula urutan acara pemecahan masalah yang dapat membantu penyelesaian tugas kelompok, yaitu urutan pemecahan masalah kreatif, urutan berpikir relatif, dan urutan solusi ideal. Fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama, hubungan sosial. Menjalani hubungan sosial maksudnya bagaimana suatu kelompok dapat memelihara dan membentuk serta memantapkan hubungan antara para anggotanya dengan memberikan kesempatan dan kebebasan melakukan berbagai aktivitas rutin yang informal, santai, dan menghibur. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan mempunyai makna, yaitu bagaimana sebuah kelompok baik secara formal maupun informal berinteraksi untuk saling bertukar pengetahuan. Fungsi pendidikan itu sendiri sangat bergantung pada 3 faktor, yaitu informasi yang dikontribusikan oleh setiap anggota, jumlah partisipan yang ikut di dalam kelompok tersebut, berapa banyak interaksi yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Fungsi pendidikan ini akan sangat efektif jika setiap anggota kelompok membawa pengetahuan yang berguna dan baru bagi kelompoknya. 3. Persuasi. Dalam fungsi ini seorang anggota berusaha mempersuasikan anggota kelompok lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi dari anggota tersebut. Seorang anggota yang terlibat dalam persuasif tersebut memiliki risiko untuk tidak diterima oleh anggota kelompok lainnya apabila hal-hal yang ia usulkan bertentangan dengan norma-norma kelompok dan bisa terjadi konflik antara anggota tersebut. Yang keempat, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Kelompok di sini berguna untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelompok dan tidak dapat diselesaikan oleh anggotanya, serta mencari alternatif untuk menyelesaikan. Pembuatan keputusan bertujuan untuk memilih satu dari banyaknya alternatif solusi dari proses pemecahan tersebut. Yang kelima, terapi. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan personalnya. Namun usaha utamanya adalah membantu usahanya sendiri, bukan membantu kelompok mencapai konsensus. Contoh dari kelompok terapi ini adalah kelompok konsultasi perkawinan, kelompok penderita narkotika, kelompok perokok berat, dan sebagainya.